Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin request atau juga menghimbau kepada teman-teman agar jangan nge-troll atau juga ngebully siapapun pemain dari Timnas Indonesia U19, karena yang saya perhatikan perkembangan di sosial media sejak semalam sampai siang hari ini, banyak sekali di antara teman-teman yang ngebully Arkan Kakak, bahkan membuat memes yang saya pikir tidak wajar ya. Dan saya harapkan teman-teman menghentikan semua ini. Karena gak boleh juga kita memberikan tekanan kepada para pemain muda kita yang berjuang habis-habisan bagi Timnas Indonesia. Dan saya pikir bagi Arkan Kakak performanya tidak berkembang karena memang dia bermain dengan beban yang sangat besar. Dan saya harapkan dia bisa belajar dan juga berlatih lebih keras agar dia bermain jauh lebih baik lagi. Karena memang usianya juga masih muda ya, baru berusia 16 tahun loh teman-teman pemain ini. Jadi kita jangan memberikan dia tekanan mental. Nanti gimana caranya Arkan Kakak bisa berkembang? Kan pemain ini juga mencetak 2 gol ya di Piala Dunia U17 lalu. Dan saya juga memberikan kritik kepada Arkan Kakak, tapi kan saya juga tidak memberikan kritik secara sarkas. Gak boleh seperti itu, nanti yang saya khawatir terkena juga nih mentalnya pemain muda ini kan. Memang dia bekerja keras di atas lapangan, tapi dia tidak bisa bekerja secara cerdas. Nah, saya harapkan nanti dia bisa belajar dan juga bisa berkembang menjadi pemain yang jauh lebih baik. Karena kita butuh juga pemain seperti Arkan Kakak yang kita tahu posisinya ada di striker. Dan Arkan Kakak kan juga adalah pemain yang sebetulnya sudah mulai mendapatkan menit bermain di level klub. Ya kan, bersama Persis Solo walaupun nggak banyak. Nah, setelah Piala AFF muncul banyak ya. Ini bagaimana Raven ini bisa diambil di timnas senior. Karena ketika kita sedang kesulitan untuk mencari striker, seorang permainan ada di lini depan, maka dia tampil oke bersama dengan U19. Banyak yang bilang kalau boleh diangkut ke timnas senior di bawah STY. Raven sendiri berbicara dalam press conference bahwa dia mungkin senang kalau dipanggil, tapi ini step by step. Dia bisa menunggu. Dan kesempatan itu memang terasa sangat sulit karena dia akan persiapkan juga di Piala AFC U20 pada bulan September, ya, di mana akan bertarung dengan Timur Leste. Di sana ada Maldives, ada Yaman. Kita sebagai tuan rumah. Dan ini tentunya akan membutuhkan konsentrasi karena kita akan bermain di bulan September juga di tanggal 5 dan tanggal 10 untuk tim senior ya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 sampai 29 September di U20. Jadi memang sulit bagi dirinya untuk bisa bermain di 2 kesempatan berbeda ya. Dia mungkin merasa terhormat, sangat senang, tersanjung kalau memang dipanggil di tim senior. Tapi dia merasa saatnya sekarang untuk tetap fokus juga di tim U20 ini karena targetnya ada di sana sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh Indra Safri dalam press conference, bahwa target yang sesungguhnya adalah bisa lolos dari grup kualifikasi untuk Piala Asia ini yang nantinya putaran final akan berlangsung di Cina. Itu yang menjadi. Tapi sekarang ini bonus yang luar biasa ketika menjadi juara di Piala AFF atau di Asian Cup U19. Makanya Raven sudah mengatakan bahwa dia tetap akan fokus di U20. Ya, boleh-boleh saja kalau memang dia dipanggil di tim senior, semua tergantung dari Coach Is juga bagaimana. Tapi dia kan sangat dibutuhkan tenaga dia di U20 nantinya. Karena itu adalah ajang setelah kita lolos ke Cina. Ya, dari 10 grup yang akan tersedia dengan 5 runner-up terbaik yang bergabung dengan Cina. Itu kesempatan 4 tim nantinya akan berpeluang lolos ke Piala Dunia yang 2025 untuk U20. Makanya Raven tentunya akan berkonsentrasi di sana untuk membawa tim Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia U20. Bisa jadi Kakak seperti turnamen sebelum Piala Dunia. Tapi kan kita nggak fair untuk menilai Kakak bermain bagus terus. Yep. This guy baru 16 tahun atau 17, gue nggak tahu berapa. Kelahiran 2007 ya. Belum 17. Belum 16 tahun. Jadi nggak fair. Maka dari itu gue nggak kritik Kakak sama sekali di final pas dia masuk. Yeah. Walaupun netizen bahkan komentator bilang lari kak. Nggak gue bahas sama sekali di mana-mana. Karena untuk gue, lu masih terlalu muda, wajar. Justru pada saat lu bermain jelek, nah sekarang tugas lu untuk bangkit lagi. Kalau mau jadi profesional, karena sekali lagi ini aset negara. Makanya gue agak bingung kok yang udah dulu dibahas lagi. But sekali lagi that's okay. Ini pendapat orang, kita harus hargai ya. Tapi kan ini seperti kepingan terakhir nih dalam teka-teki atau puzzle Sintayong yang sekarang sedang menjadi striker untuk timnas senior, ya kan? Dan jika saya tidak salah, Sintayong yang sebelumnya bertemu Jens Raven di Belanda loh. Jika saya tidak salah ya. Nah ini yang saya mendapatkan informasi, gak tahu ini bener atau enggak. Jadi bisa juga ada campur tangan Sintayong juga untuk memilih Jens Raven. Nah saya gak tahu ini bener atau enggak ya. Saya jadi nggak mau gegabah juga gitu. Saya harus cek lagi nih informasi ini.
Tapi kan ya pada intinya ini striker yang memang bisa melakukan penyelesaian akhir. Bisa juga nanti Sintayong melirik dia untuk timnas senior. Tapi jika teman-teman menanyakan kepada saya, Bung Binder inginnya Jens Slaven bermain untuk timnas senior atau bermain untuk timnas U19 dulu? Saya memilih agar Jens Slaven bermain untuk timnas Indonesia U19 dulu. Biarkan dia berkembang. Ya kan, biar dia berkembang di dalam tim ini. Karena timnas Indonesia U19 juga punya target yang besar. Pertama-tama harus lolos ke Piala Asia U20, kedua harus lolos ke Piala Dunia. Tapi seandainya memang timnas Indonesia senior kita tidak mendapatkan striker baru dan Sintayong memang memilih untuk memanggil Jens Slaven, ya agak masalah juga. Tapi kalau bisa jangan diforsir. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia U19, Jens Slaven berbicara tentang peluang bergabung dengan tim nasional senior. Jens mengaku masih ingin berproses terlebih dahulu sebelum naik level. Jens Slaven baru saja berhasil membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Pemain berusia 18 tahun itu mencetak gol penentu kemenangan dalam laga final melawan Thailand U19 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 lalu. Satu gol itu membuat Jens genap mencetak 4 gol di turnamen tersebut. Performa menjanjikan dari pemain Dordrecht U21 membuatnya disebut layak masuk timnas Indonesia senior. Jens mengatakan tidak mau menutup kesempatan jika ditawarkan bergabung dengan timnas Indonesia senior. Namun demikian, pemain yang memiliki garis keturunan Yogyakarta itu mengaku masih ingin berproses di timnas Indonesia U19. Tentu sebuah kehormatan jika bisa masuk ke dalam skuad senior, kata Jens Slaven di Jakarta, dikutip pada Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tapi untuk sekarang saya fokus terhadap tim ini, saya akan berproses langkah demi langkah, dan saya saat ini bisa tampil baik dan berharap bisa untuk terus konsisten dan mencetak banyak gol di sini, sambungnya. Jens berharap perkembangan bersama timnas Indonesia U19 membuatnya matang ketika bergabung tim senior. Dia menegaskan, saat ini fokusnya adalah membantu timnas Indonesia U19 terus berprestasi. Karena jika nanti sudah waktunya tiba untuk bergabung bersama timnas senior, saya akan siap. Jadi sekarang saya harus fokus bersama timnas U20, tutupnya. Berita selanjutnya, Arhan Kakak dihujat publik, Indra Syafri pasang badan. Pemain timnas Indonesia Arhan Kakak menuai hujatan dari publik usai gelaran Piala AFF U19. Pasalnya selama tampil di Piala AFF U19 2024 Arhan Kakak dinilai tidak menunjukkan performa apik. Arhan Kakak yang awalnya diandalkan sebagai penyerang oleh sang pelatih hanya mampu mencetak 1 gol sepanjang laga. Tak heran jika di akhir sisa laga, Indra Syafri lebih mengandalkan pemain naturalisasi Jens Slaven di lini depan. Beruntung, keputusan Indra Syafri berbuah manis untuk kemenangan timnas Indonesia U19. Penampilan Arhan Kakak yang dinilai buruk publik memunculkan serangan kritik terhadap pemain berusia 17 tahun itu. Atas aksi publik tersebut, pelatih Indra Syafri pasang badan membela anak asuhnya. Menurut Indra, aksi publik dalam mengkritik Arhan Kakak tidak dapat dibenarkan karena cenderung menghujat. Indra menyatakan wajar bila pemain usia muda memiliki fase turun dan naik dalam penampilannya. Menurut Indra, publik pecinta sepak bola seharusnya justru membesarkan hati pemain untuk memotivasi. Indra Syafri menambahkan bahwa jika publik ingin menghujat pemain karena dinilai tidak memberikan penampilan terbaik, maka orang yang pantas disalahkan adalah dirinya sebagai pelatih. Mohon saya yang dibully, jangan pemain saya, kasihan. Arhan Kakak baru usia 17 tahun, ungkap Indra dalam wawancara di Jakarta. Kasihan gak sama anak-anak usia 17 tahun. Tambahnya, Indra meminta publik untuk tidak menghakimi pemain yang dinilai kurang perform. Ia pun menilai akan lebih baik jika publik menghujat dirinya dibanding pemain. Kalau saya sudah khatam dibully, silakan mau bully apa, paling-paling dosa saya berkurang, ujarnya. Jadi saya mohon jangan pemain saya yang dibully, ujarnya. Hujatan publik kepada Arhan Kakak berawal dari aksi selebrasi golnya di laga Piala Dunia U17 2023. Saat itu Arhan Kakak melakukan joget tren Terminator usai melesakkan gol ke gawang lawan. Namun rupanya selebrasi itu dinilai berlebihan oleh banyak warganet.
Akibatnya hingga kini Arhan masih kerap dihujat publik, terutama melalui media sosial. Menurut Indra Syafri, hujatan publik secara tak langsung memengaruhi penampilan Arhan Kakak di lapangan, terlebih di usianya yang masih muda. Indra Syafri sangat menyayangkan aksi warganet terhadap Arhan Kakak dan berharap hujatan publik terhadap pemainnya itu dapat berhenti. Berita selanjutnya, media China sindir timnas Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia, gara-gara banyak naturalisasi pemain. Media China, Sohu, sindir timnas Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia. Penyebabnya, ada banyak pemain naturalisasi asal Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia. Ya, PSSI menggenjot program naturalisasi untuk pemain keturunan Indonesia. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Belanda, diantaranya ada Tom Haye, Nathan Chuaon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan masih banyak lagi lainnya. Kondisi ini jadi sorotan media China jelang pertemuan timnas Indonesia melawan China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim diketahui tergabung di grup sama, yakni grup C, bersama Jepang, Australia dan juga Arab Saudi. Media China pun menilai timnas Indonesia punya ambisi besar untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bahkan, ambisi itu dinilai lebih besar dari rival lainnya, seperti Bahrain. Soha memiliki pandangan itu karena melihat kondisi skuad timnas Indonesia yang makin kuat saat ini. Mereka menyebut timnas Indonesia sudah meningkatkan skuadnya di segala posisi. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis media China, Sohu, dikutip Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, sambungnya. Timnas Indonesia sendiri akan memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke Arab Saudi. Laga itu akan digelar pada tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, China akan menantang Jepang pada tanggal 5 September tahun 2024. Pertemuan timnas Indonesia melawan China sendiri akan digelar pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. China akan main di kandangnya lebih dahulu dalam laga tersebut.